Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi strategi ya, atau tips dan trik dan semacamnya terkait dengan bagaimana kita bisa menaklukkan tes bahasa Inggris khususnya dalam seleksi penerimaan BUMN tahun 2023. Nah, untuk mengetahui apa saja strateginya, maka silakan teman-teman menyimak apa yang akan saya jelaskan dalam video ini. Kita mulai dengan strategi pertama, yaitu menetapkan standar nilai yang ingin dicapai. Nah, setiap orang tentu punya standar nilai masing-masing. Nah, bahasa Inggris atau tes bahasa Inggris di penerimaan BUMN tahun 2023, minimum scoringnya itu adalah 450. Nah, kalau kita sudah paham bahwa minimum skornya 450, maka tentu kita harus menentukan berapa nilai yang harus saya capai agar saya bisa punya peluang lolos lebih besar. Nah, dalam hal ini standar nilai yang kita tetapkan itu tentu saja harus berpatokan pada standar nilai yang pernah dicapai oleh peserta sebelumnya dan tentunya berhasil lolos pada posisi yang kita lamar. Nah, kalau misalnya peserta sebelumnya itu punya nilai misalnya 550 dan dia bisa lolos pada posisi yang kita lamar, maka mau tidak mau kita harus bisa mencapai standar nilai yang pernah diraih oleh peserta sebelumnya. Kalau bisa kita menetapkan standar nilai yang lebih daripada itu, mungkin 560 atau 570 atau 580 atau bahkan 600. Nah, dengan demikian maka kita bisa punya peluang lolos lebih besar dan tentunya kita bisa bersaing dengan peserta-peserta lainnya. Oke, itu strategi yang pertama. Selanjutnya, strategi yang kedua, memahami tipe soal dalam tes. Nah, pada dasarnya tipe soal dalam setiap tes bahasa Inggris itu hampir semuanya sama ya. Begitu pula dengan tipe soal dalam tes bahasa Inggris di BUMN. Nah, memahami dengan baik tipe-tipe soal seperti apa yang akan muncul dalam tes tentu saja bisa menjadi modal utama bagi kita dalam mempersiapkan diri. Nah, dengan demikian mencari tahu seperti apa tipe-tipe soal yang akan muncul, maka itu akan lebih memudahkan kita dalam mempersiapkan diri. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa lihat lewat berbagai media online misalnya ya, atau di website-website yang bertebaran di internet. Atau kita bisa tanya langsung pada orang-orang terdahulu yang pernah mengikuti seleksi BUMN. Nah, di sana kita bisa bertanya bagaimana sebetulnya tipe-tipe soal yang muncul dalam seleksi bahasa Inggris di penerimaan BUMN. Nah, selanjutnya yang ketiga ya, strategi yang ketiga, yaitu menyiapkan materi yang dibutuhkan. Nah, menyiapkan materi yang dibutuhkan ini ya tentu saja materi itu harus sesuai dengan tipe soal yang akan muncul dalam tes. Dengan demikian maka itu akan memberikan kemudahan bagi kita dalam belajar. Misalnya kita sudah tahu tipe soal atau jenis soalnya itu misalnya berhubungan dengan error recognition misalnya, atau berhubungan dengan reading comprehension. Nah, maka dari itu kita harus mencari materi-materi yang berhubungan dengan error recognition, dengan reading comprehension, dengan structure dan struktur misalnya. Nah, materi-materi tadi bisa kita ambil dari berbagai sumber, misalnya melalui buku-buku cetak bahasa Inggris dan terkenal ada bukunya Baron ya, atau mungkin kita bisa ambil materinya dari lembaga kursus atau juga bisa dari media online seperti di ellison.com ya, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya strategi yang keempat ya, tentu kita perlu mengatur jadwal belajar dengan ketat. Mengingat jadwal tes bahasa Inggris ini semakin dekat, oleh karena itu mulai dari sekarang kita harus mengatur jadwal belajar dengan ketat. Nah, waktu belajar di sini tentu saja mencakup
simulasi atau latihan contoh soal, belajar mandiri ataupun belajar pada lembaga kursus yang diikuti. Jadi kita harus bagi waktu kita dalam satu hari itu berapa lama atau berapa banyak waktu yang akan kita habiskan untuk misalnya melakukan simulasi, mengerjakan contoh-contoh soal. Kemudian kita bagi lagi waktu kita berapa lama kita harus belajar secara mandiri dari buku-buku atau lembaga kursus online, dan berapa lama kita harus menghabiskan waktu kalau misalnya kita mengikuti kursus singkat, ya kira-kira seperti itu. Jadi kita betul-betul di sini mengatur jadwal belajar secara ketat karena waktu yang tersisa tinggal sedikit hari, maka di sini kita harus betul-betul pintar mengefisienkan waktu. Nah, selanjutnya strategi yang kelima ya. Strategi yang kelima ini ya ini terkait dengan batasan kemampuan kita. Di sini kita harus pahami betul bagaimana batasan kemampuan kita. Nah, dengan memahami batasan kemampuan kita, misalnya kita sudah tahu jenis-jenis soal bahasa Inggris itu misalnya ada 4 atau ada 3. Ada berhubungan dengan error recognition, reading comprehension, ada berhubungan dengan struktur. Kemudian kita sudah paham, oh saya lemahnya misalnya di reading comprehension, maka kita harus mengalokasikan lebih banyak waktu untuk mempelajari soal-soal yang berhubungan dengan reading comprehension. Saya kira seperti itu. Artinya dengan memahami batasan kemampuan kita pada jenis soal tertentu yang ada dalam tes bahasa Inggris, maka di situ kita akan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk mencari referensi terkait dengan materi tadi. Dengan demikian, maka pada saat kita diperhadapkan dengan ujian, tentu kita bisa maksimal dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Nah, setelah ini ada lagi strategi yang keenam. Strategi terakhir itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada dasarnya setiap usaha yang kita lakukan tidak akan pernah bisa berhasil jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendakinya. Dengan berdoa, maka itu akan memberikan kita ketenangan dalam menghadapi tes. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan semakin memantapkan niat kita dalam mengarungi proses seleksi BUMN tahun 2023. Oke teman-teman sekalian, itulah 6 strategi mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi BUMN khususnya tes bahasa Inggris. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya hasil yang baik itu hanya bisa didapatkan dengan persiapan atau strategi yang baik juga. Akhir kata saya ingin ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta, dan terima kasih.